Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Rekan viewers ya dari Riba Crisis Center ataupun dari sahabat Intra. Jadi pada kesempatan Jumat pagi hari ini ya, tanggal 2 Safar 1443 Hijriah atau bertepatan dengan kita tanggal hari ini tanggal 10 ya. Betul ya, 10 September. 3 Safar atau di Masehinya tanggal 10 September 2021. Ini adalah live Facebook perdana ya, jadi perdana untuk pembahasan rutin kita, karena memang ke depan kita berencana untuk melakukan ini secara periodik ya, barangkali nanti setiap bulan sekali ya, antara Intra dengan RCC Law Office ya, atau LBH RCC juga jadi satu. Nah, kita bersama dengan Bu Lusda, beliau dari LBH RCC. Jadi kita akan membahas dan mengupas tentang yang baru-baru ini viral ya, sampai yang saya sayangkan kemudian juga dikutip secara sembarangan, sehingga kalau kita bicara campaigns ya, akhirnya juga berhasil membuat masyarakat barangkali menjadi khawatir kembali ya. Jadi kalau buat yang bertobat riba berkenaan dengan unit ya, pengikatan fidusia, mereka jadi ragu-ragu kembali nih ya. Jadi tobat riba jadi maju mundur lagi dengan adanya pemberitaan bahwa putusan MK nomor 18 ya, waktu itu tahun 2019 berkenaan dengan pembatasan hak eksekutorial ya, pengikatan fidusia itu seolah-olah bisa dikesampingkan karena hanya sebatas alternatif gitu ya Bu ya. Nah, komunikasi saya dengan Bu Lusda akhirnya juga memunculkan ide untuk live Facebook pada hari ini, karena kita akan membahas sebenarnya pengujian atas putusan MK nomor 18 tadi yang kemudian terbit menjadi putusan MK nomor 2 ini ya, 2021 itu sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Jadi barangkali ini bisa langsung kita bahas saja. Barangkali bisa mau memberikan pengantar dulu kepada teman-teman, silakan. Ini pakai dulu barangkali bisa lebih jelas ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua ya, memang dalam 1 minggu belakangan ini begitu gencar pemberitaan tentang bahwa penarikan itu hanyalah sering disampaikan ke pengadilan itu hanyalah alternatif seperti itu ya. Jadi ini tentunya menjadi persoalan yang mesti kita harus sampaikan juga kepada khalayak masyarakat ya, bahwa apakah ia benar MK menyatakan seperti itu ya, apakah pengujian itu memang pengujian nomor 2 ini memang mengeliminir ya putusan yang sebelumnya gitu. Nah, untuk kita bisa sampai ke sana ya, saya juga mesti infokan ya, putusan nomor 2 ya di tahun 2021 ini diajukan oleh saudara pemohonnya Jenny ya, seingat saya ya. Ini ada kita Joshua Michael Jenny gitu. Nah, beliau ini adalah di sini berprofesi sebagai DC yang bersertifikat gitu. Nah, di sini kalau kita lihat MK sama sekali tidak menimbulkan norma baru begitu. MK tidak ada menyampaikan bahwa pengujian bahwa pasal 15 ayat 2 itu ya dilakukan norma baru atau diterbitkan norma baru oleh MK. MK sama sekali tidak gitu loh. Malahan MK itu menolak ya permohonan yang diajukan oleh saudara Joshua ini. Itu bunyi putusan MK gitu ya. Namun memang MK ada menyampaikan bahwa kalau kita lihat di sini ya, ini di halaman 83 ya, memang MK ada menyampaikan bahwa ada, ini saya bacakan aja ya. Adapun pelaksanaan eksekusi ya, sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan ya dalam hal, nah ini yang mesti harus dicatat ya kepada teman-teman semuanya. Dalam hal apa gitu? Dalam hal tidak ada kesepakatan ya antara
berkaitan dengan wan prestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur gitu. Sedangkan terhadap debitur yang telah mengakui adanya wan prestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri begitu. Jadi di sini MK sendiri sebenarnya menyampaikan di dalam putusannya gitu bahwa pemohon ini tidak memahami secara utuh gitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18. Itu MK sendiri ya yang menyampaikan, karena putusan itu diterbitkan oleh MK terhadap frasa kekuatan eksekutorial dan sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap itu adalah jika atau terhadap apa? Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janjinya dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Nah, dalam hal ini MK maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya di sini ya, jika debitur tidak merasa atau tidak melakukan wan prestasi, itu satu. Terus yang kedua, jika debitur berkeberatan jika dilakukan penarikan, maka proses pelaksanaan jaminan fidusia itu harus melalui mekanisme putusan pengadilan. Nah, ini sebenarnya yang disampaikan oleh MK melalui putusan 18 begitu. Nah, disinilah MK menyampaikan gitu ya, bahwa maksud pelaksanaan eksekusi yang bersifat alternatif itu maksudnya hanyalah sebatas jika tidak ada kesepakatan citra janjinya dan adanya keberatan. Di luar itu kalau terjadi seperti itu maka harus melalui putusan pengadilan. Poinnya di situ. Nah, kalau terkait putusan nomor 2 ini sendiri yang viral ini, itu MK itu amarnya itu adalah menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh saudara Joshua ini begitu ya. Demikian mungkin Pak Taufik pengantarnya. Baik. Nah teman-teman, jadi pemberitaan yang bisa dikatakan viral itu ya, ini kami melihatnya sangat tendensius gitu ya, karena dengan pemberitaan itu buat masyarakat awam yang tidak membaca putusan nomor 2, mereka akan termakan oleh kampanyenya gitu ya, sehingga mereka akan berpikir bahwa ternyata putusan MK nomor 18 gitu ya, yang proses sampai kepada putusan itu sendiri ya cukup panjang dan mengalahkan juga, sampai-sampai memang kalau kita bicara ini juga sekaligus kami menyatakan turut berduka juga terhadap Pak Ferry, salah satu advokat konstitusi yang ikut memperjuangkan putusan ini ya. Di bulan Juli kemarin beliau rahimahullah ya meninggal, dan dalam hal ini nanti kita juga akan melakukan sesuatu lah berkaitan dengan kita menghargai perjuangan beliau gitu ya, termasuk hari ini gitu ya, bahwa di antara bentuk penghargaan kita terhadap upaya-upaya perjuangan sebelumnya adalah dengan menjaga hasil dari perjuangan itu ya Bu ya. Jadi putusan MK nomor 18 tahun 2019 itu merupakan ya bisa dikatakan babak baru lah dalam hal pembelaan negara gitu ya terhadap keyakinan beragama kita. Kalau kita bicara soal bagaimana proses untuk taubat riba, memang pada akhirnya juga menghadapi kendala dalam bentuk ancaman-ancaman penarikan Bu, gitu kan. Makanya kalau kita melihat putusan nomor 2 kemarin yang kemudian diberitakan secara saya kira
tendensius karena ternyata isinya kan, isi dari putusannya ini kami mempelajari sampai satu dokumen gitu ya. Isi putusannya itu sama sekali tidak nyambung dengan judul beritanya itu. Jadi buat teman-teman aktivis pergerakan anti riba ya, kita pun memang harus lebih jeli gitu ya. Jangan terus kopas atau memposting apa adanya gitu dari berita-berita tadi. Karena kalau bicara berita sebetulnya kan dari sisi hukum kan dia hanya sumber tersier Bu ya, gitu ya Bu ya. Nah tadi bicara soal putusan ini ya, itu kan ada dua hal yang saya catat Bu. Pertama, ini berkenaan dengan status wan prestasi ya. Harus terjadi dulu itu ya, yang ditandai Bu. Jadi kalau selama ini lembaga-lembaga kreditur kan setiap debitur yang tidak mampu membayar apapun bentuknya sebabnya gitu ya, sudah dinyatakan wan prestasi. Nah kemudian yang kedua, makanya di situ disebutkan ada pernyataan wan prestasinya Bu, gitu ya, atau pengakuan. Bisa dijelaskan bagian duanya tadi Bu? Iya, jadi begini, sertifikat jaminan fidusia ini atau jaminan fidusia ini ya, sebenarnya ini adalah perjanjian asesuir namanya. Perjanjian asesuir ini adalah perjanjian turunan dari perjanjian pokoknya. Apa itu perjanjian pokoknya? Perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam. Nah, untuk kasus ini pinjam meminjamnya adalah kredit mobil ya dalam kasus ini. Begitu juga dalam hal lainnya ya. Untuk fidusia ini karena dia adalah perjanjian turunan, nah maka harus dinyatakan dulu atau ternyatakan dulu perjanjian pokoknya terpenuhi atau tidak. Dalam hal ini adalah wan prestasinya, begitu. Makanya MK menyampaikan ya harus ada dulu kesepakatan cedera janjinya, begitu. Kalau tidak ada kesepakatan memang sudah terjadi cedera janji atau tidak, barulah bisa masuk ke perjanjian turunannya, begitu. Nah, dalam hal ini pelaksanaan dari eksekusi jaminan fidusia ini ya, MK kalau saya melihat MK menilainya setelah ada kesepakatan citra janji ya kan, nah baru itu menjadi alternatif gitu. Tapi kalau sepanjang kesepakatan citra janjinya itu tidak ada dan si debiturnya keberatan ya kan, maka frase kekuatan eksekutorial dan sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap itu dinyatakan oleh MK bertentangan ya, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi. Nah, begitu. Jadi kita mesti memahami terlebih dahulu nanti para debitur ya, tidak bisa serta-merta ada penarikan begitu ya. Ada penarikan kalau misalnya kita debitur berkeberatan terhadap penarikan itu, atau kita berkeberatan bahwa kami tidak wan prestasi seperti itu. Nah ini mesti dipahami terlebih dahulu. Nah kalau kita bicara kapan kita dinyatakan wan prestasi ya, tentunya harus ada pihak yang menyatakan secara sah ya siapa yang telah wan prestasi. Nah, di sini jelas itu adalah putusan pengadilan, begitu. Artinya, ya, kalau tidak ada kesepakatan cedera janji, artinya silahkan persoalan wan prestasi ini diuji dulu di dalam pengadilan, begitu. Barulah kalau hakim atau putusan pengadilan menyatakan memang wan prestasi, barulah memiliki kekuatan eksekutorial. Demikian mungkin maksudnya ya. Ya, jadi teman-teman clear ya. Jadi bicara putusan nomor 18 yang saya katakan tadi sebagai sebuah pencapaian atau babak baru dari perjuangan untuk lepas dari riba gitu ya, itu tidak serta-merta dianulir atau berubahlah dengan adanya putusan nomor 2 gitu ya. Justru tadi dinyatakan bahwa di putusan nomor 2 itu disampaikan bahwa pemohon ini tidak memahami secara utuh ya putusan MK nomor 18 tersebut gitu kan. Baru kemudian yang dikutipkan belakangan adalah terjadinya sebetulnya alternatif saja untuk pengadilan ya. Jadi ada dua hal tadi, pertama adalah kondisi atau kejadian wan prestasinya, nah yang kedua adalah pengakuan atas wan prestasi tersebut ya. Ya dalam hal ini tentu kita ya diposisikan setara gitu ya, berimbang. Kalau selama ini bahwa kreditur sangat superior gitu ya, dia bisa saja secara sepihak memutuskan debiturnya wan prestasi lalu melakukan penarikan.
Maka dengan adanya putusan MK nomor 18 yang sebetulnya di sini malah dikuatkan dengan putusan nomor 2 ya, bahwa uang prestasi itu harus dinyatakan juga oleh debitur. Artinya ada proses keberatan yang bisa disampaikan oleh debitur yang membuat gugurnya ya hak eksekutorial. Ya, yang kalau kita bicara penarikan jalan itu melanggar hukum tuh. Ya, artinya secara hukum mereka sudah yang bisa kita juga lakukan proses hukum untuk ya menindaknya. Jadi teman-teman semua nggak perlu ragu lagi gitu ya berkenaan dengan tobat riba. Kuatkan ini bicara bukan soal kita mau menang sendiri untuk pengamanan atau kepemilikan kendaraan, ya tidak ya, bahwa itu adalah sebuah dampak saja. Karena hal yang utama yang ingin kita sasar adalah jangan sampai orang yang mau tobat riba dia menjadi ragu gitu ya. Adapun proses nanti pengamanan dan bicara soal bagaimana teknis pelunasan atau mungkin juga akan dia dikembalikan saja kalau memang betul tidak mampu, itu hal berikutnya. Yang penting tobat ribanya jangan sampai tertunda gara-gara pertimbangan-pertimbangan hal yang sifatnya sangat kecil inilah. Kalau kita bilang kalau bicara riba ini kan sesuatu yang sangat besar gitu ya. Lalu karena hal kecil yang lainnya seperti ini kemudian orang-orang jadi ragu. Itu yang mau kita hindari. Jadi ini kita buat live karena memang kita juga membuka sesi pertanyaan ya. Jadi silakan untuk teman-teman yang mau bertanya bisa melalui komentar ya. Kalau nanti akan kita buat mungkin sebulan sekali gitu ya. Nanti barangkali kita bisa buat semacam klinik advokasi lah ya, sehingga nanti teman-teman bisa langsung bertanya kepada para praktisi. Jadi ini bagian dari upaya kita supaya sekali lagi untuk taubat riba tidak ada pertimbangan-pertimbangan lain selain kita ingin kembali taat sama Allah gitu ya.